Shalom, jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Sumut Medan. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Dengan roh-Mu ya Allah, beritahukanlah kepada kami apa yang perlu kami dengar, dan tunjukkanlah kepada kami apa yang seharusnya kami lakukan untuk menaati Yesus Kristus anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, sesuai dengan leksionari harian, bacaan kita hari ini diambil dari Mazmur 21, Yesaya 41 ayat 14 sampai 20, dan Roma 15 ayat 14 sampai 21. Dan yang menjadi nas kita adalah Roma 15 ayat 16a. Untuk menjadi pelayan Kristus bagi bangsa-bangsa lain sebagai imam dalam pemberitaan Injil Allah. Pelayan Injil. Setiap orang ingin hidup berharga, berarti, dan diingat. Namun cara manusia mencarinya sering keliru. Entahkah melalui pengakuan dari orang lain, prestasi yang membanggakan, atau kesuksesan yang gemilang. Ketika hal-hal itu tak tercapai, kita mudah merasa kecil dan tak berarti. Advent adalah masa penantian akan datangnya Sang Juru Selamat, sekaligus masa kita meninjau kembali apa yang selama ini kita anggap membuat hidup kita bermakna. Apakah selama ini kita menganggap bahwa arti hidup kita datang dari pujian dunia, ataukah dari panggilan Allah? Pertanyaan ini menjadi penting di tengah hiruk-pikuk pencarian pencapaian hidup. Rasul Paulus dalam Roma 15 menunjukkan identitasnya dengan sangat jelas. Ia memandang dirinya sebagai pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain. Baginya nilai hidup bukan datang dari kemampuan atau keberhasilan pribadi, tapi dari kesetiaan terhadap misi yang Allah percayakan. Yesaya 41 menggambarkan Allah yang menguatkan umat yang merasa lemah seperti si ulat Yakub, tapi justru melalui mereka Allah menyatakan kuasanya. Mazmur 21 juga memuliakan Tuhan karena kemenangan bukan berasal dari kekuatan manusia, melainkan dari pertolongan Tuhan. Dengan kata lain, panggilan ilahi menjadikan hidup berharga, bukan prestasi yang kita kumpulkan. Advent mengingatkan kita bahwa kita pun dipanggil menjadi pelayan Tuhan, menjadi pembawa kabar baik dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kita mungkin merasa tidak cukup pandai, tidak cukup berpengaruh, atau tidak cukup kuat. Namun Allah tidak membutuhkan kebesaran kita. Ia memampukan kita melalui kasih-Nya. Dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan pergaulan sosial, kita dipanggil untuk menghadirkan damai dan pengharapan Kristus. Hidup kita menemukan arti sejati, bukan ketika kita semakin dipuji dunia, tetapi ketika kita semakin taat kepada panggilan-Nya. Ingat, kita tidak dipanggil untuk menjadi besar, tapi untuk setia. Dan disitulah letak kebesaran seorang pelayan Injil. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah memanggil kami menjadi pelayan-Mu, menjadi pemberita Injil-Mu. Dan juga biarlah kami tidak mencari kebesaran diri kami sendiri, tapi sungguh-sungguh kami belajar untuk setia kepada misi yang Kau percayakan kepada kami. Sebab justru disitulah letak kebesaran pelayanan kami. Terima kasih ya Kristus. Terpujilah Engkau bersama Allah Bapa dan Roh Kudus, dahulu, kini, dan terus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.